Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga kalian hari ini dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita untuk materi selanjutnya. Namun sebelum kita melangkah untuk mempelajari materi selanjutnya, baik materi bersifat teori maupun praktek, di sini Bapak harapkan kita coba perkuat kembali, review kembali mengenai konsep-konsep dasar yang mesti kalian pahami. Salah satunya yang kaitannya dengan satuan dasar listrik. Kenapa ini mesti kita perkuat atau kita mesti perdalam? Karena satuan dasar listrik ini merupakan konsep awal yang mesti kalian pahami. Seperti apa yang pernah Bapak terangkan atau jelaskan, satuan dasar listrik yang umum yang harus kalian kuasai itu salah satunya adalah apa yang disebut dengan tegangan listrik. Nah, ini mesti kalian pahami, ya. Jangan sampai nanti kalian salah atau tertukar dengan apa itu yang disebut dengan arus listrik, ya. Nah, ini satuan tegangan listrik, ini arus listrik. Ini kalian harus bisa membedakan, ya. Apa itu tegangan, apa itu arus, ini kalian harus paham. Jangan sampai tertukar, karena dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka yang tidak tahu atau awam dengan listrik, nah ini sering tertukar, ya. Tegangan sering mereka katakan arus, arus juga sering terbalik dikatakan tegangan. Nah, ini kalian harus paham, ya. Jadi Bapak ulangi lagi, sebelum kita melangkah ke materi lebih jauh, apalagi ke nanti ke praktikum, kalian harus tahu, ya, harus paham apa itu tegangan, apa itu arus, ya. Dan satu lagi nih, hambatan, ya. Apa itu hambatan listrik, ya. Jadi ini satu, tegangan listrik, ya. Nah, yang kedua arus listrik, yang ketiga hambatan listrik. Nah, ini konsep atau satuan dasar yang pasti kalian akan temukan, ya. Pasti kalian harus paham. Selanjutnya ada yang disebut dengan daya listrik. Nah, ini, ya. Jadi tegangan, arus, hambatan, dan satu lagi daya listrik. Ini nih satuan dasar yang mesti kalian pahami. Oke, ya, paham? Ya, jadi 4 satuan dasar ini harus kalian pahami. Nah, ini boleh kalian lihat, ya. Tegangan listrik, gitu kan. Itu adalah perbedaan potensial antara 2 titik muatan pada sebuah rangkaian listrik yang tertutup, ya. Di mana satuan tegangan listrik ini adalah voltase, ya, atau bisa dikatakan atau sering disebut volt, ya.
dan dituliskan dengan simbol huruf V. Ya, mungkin di sini mengambil huruf terdepan ya dari voltase V. Ya. Kita juga pernah atau minggu kemarin kita bahas bagaimana rumus daripada menghitung tegangan listrik. Ya. Nah, ini kalian harus pahami kembali ya. Rumus menghitung tegangan listrik yaitu V atau tegangan ya. V atau tegangan itu nilainya berbanding lurus dengan perkalian dari I yaitu arus listrik. Nah, ini dengan R itu hambatan. Ya. Nah, ini V I kali R lebih dikenal lagi ini dengan dengan hukum Ohm. Ya, jadi V sama dengan I kali R ini adalah hukum Ohm ya, yang sering dikenal dengan istilah hukum Ohm. Jadi tegangan itu nilainya merupakan perkalian dari arus dan hambatan. Ya. Tolong kalian pahami, jangan sampai nanti kalian lupa kembali. Ya, karena ini adalah konsep dasar yang mesti kalian pahami. Jadi tegangan listrik satuannya adalah volt atau disingkat dengan V. Selanjutnya ini satuan arus listrik, di mana arus listrik itu adalah aliran muatan listrik positif dari titik muatan listrik bertegangan tinggi ke titik muatan listrik bertegangan rendah. Satuan arusnya adalah ampere ya, dan dituliskan dengan simbol huruf A. A-nya tolong ya, ini adalah A kapital ya, bukan A kecil ya, tapi huruf A kapital atau huruf A besar ya. Nah, ini rumus menghitung arus listriknya, arus tegangan dibagi dengan R. Ya, arus itu tegangan dibagi R atau I sama dengan V kali R. Ya, ini satuan listrik. Tolong kalian juga harus kuasai kembali atau ingat kembali ya. Jangan sampai ketukar tadi antara tegangan dengan arus. Nah, selanjutnya ini hambatan. Apa yang disebut dengan hambatan? Nah, ini adalah sesuatu yang menghambat atau mengganggu gerakan aliran muatan listrik pada sebuah penghantar. Penghantar di sini contohnya adalah penampang kabel ya, penampang kabel. Ya. Misalnya tembaga. Ya. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Ya. Dan dituliskan dengan simbol ini omega atau tapal kuda ya. Nah, bagaimana rumus menghitung hambatan listrik? Ya, ini R atau hambatan listrik adalah V atau tegangan dibagi dengan I ya. Dan selanjutnya satu lagi nih, satuan daya listrik. Ya, daya listrik adalah energi listrik yang timbul pada penghantar pada hitungan waktu tertentu. Waktunya di sini dalam bentuk detik atau second, ya. Di mana satuan daya listrik adalah watt dan dituliskan dengan huruf simbol W, ya. Bagaimana rumus menghitung daya listrik? Cara menghitungnya, nah ini P atau daya listrik sama dengan tegangan atau V dikali dengan I, ya. Dimana kita ketahui bahwa nilai P ya itu sama saja dengan I kali R, ya, I kali R, ya, seperti mana tadi ini ya. Nah ini
Pi ini adalah I kali R. Maka dari itu persamaan matematisnya, kalau di sini ada I kali R kali I. I dikali I tentu menjadi I kuadrat. Ya, jadi daya itu adalah bisa juga persamaannya atau rumus menghitungnya I kuadrat dikali R. Dan begitu juga daya itu adalah berdasarkan matematis dari turunan sebelumnya, itu nilainya sama dengan tegangan kuadrat dibagi dengan R. Ya, jadi daya tegangan kuadrat dibagi dengan hambatan atau R. Ya. Nah ini tolong kalian pahami kembali, ya, review kembali untuk memahami satuan dasar. Karena selanjutnya ketika kalian belajar listrik lebih lanjut, ini 4 konsep ini atau 4 satuan dasar ini pasti akan ada, ya. P, I, R, dan P, ya. Oke, paham? Nah, selanjutnya sekarang setelah paham bagaimana, ya, setelah paham bagaimana untuk menentukan, ya, lebih lanjutnya memastikan, ya, karena satuan tegangan atau tegangan, arus, hambatan, daya itu menunjukkan nilai atau menunjukkan nominal, ya, menunjukkan angka. Ya, nah, untuk memastikannya kalian membutuhkan suatu alat, ya, suatu alat yang disebut dengan alat ukur, ya, dimana nanti kalian harus tahu, ya, bagaimana menggunakan alat ukur untuk mengukur besaran tegangan listrik, mengukur besaran satuan arus listrik, mengukur besaran hambatan listrik, dan mengukur besaran daya listrik, ya. Nah ini mesti kalian ulangi dulu ini atau kalian pahami dulu ini, baru setelah itu kita belajar bagaimana menggunakan alat-alat tersebut, ya. Itu sekali lagi tolong mengenai 4 satuan dasar ini harus kalian pahami, ya. Itu aja dari Bapak untuk review, ya, mengenai materi sebelumnya. Dan mari kita ke ruangan praktek. Bapak akan menerangkan lebih lanjut mengenai alat ukur tersebut, ya. Nah ini alat ukur tersebut ini ada yang disebut dengan multitester, ya. Nanti Bapak akan perkenalkan seperti apa tuh multitester ini, ya. Oke, terima kasih. Kita sekarang lanjut ke ruangan praktek.